Sebuah pemandangan yang menghangatkan hati terjadi di salah satu desa di Jepang. Di tengah krisis populasi dan minimnya anak muda, justru para tenaga kerja Indonesia yang hadir membantu menjaga kehidupan sosial desa. Para TKI secara sukarela ikut kerja bakti membersihkan desa, mulai dari menyapu jalan, membersihkan selokan, hingga membantu orang lanjut usia yang sudah tak lagi kuat bekerja sendiri. Yang mengejutkan, kepala desa setempat secara terbuka menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia mengaku sangat terbantu dengan kehadiran pekerja asal Indonesia karena banyak anak muda Jepang yang telah pindah ke kota besar dan meninggalkan desa dalam kondisi kekurangan tenaga produktif. Fenomena ini juga menjadi gambaran nyata krisis populasi Jepang, di mana jumlah lansia terus meningkat sementara generasi muda semakin sedikit dan enggan tinggal di desa. Di tengah kondisi itu, para TKI bukan hanya datang untuk bekerja, tetapi juga membawa nilai gotong royong khas Indonesia, budaya yang mulai langka di banyak negara maju. Bagi warga lansia, bantuan sederhana seperti membersihkan lingkungan dan menemani aktivitas harian menjadi hal yang sangat berarti. Kisah ini pun viral dan menuai pujian. Banyak warga Jepang menyebut orang Indonesia bukan hanya pekerja keras tapi juga punya rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Sebuah bukti bahwa dimanapun berada, nilai gotong royong Indonesia mampu menjadi solusi bahkan untuk krisis sosial di negeri maju seperti Jepang. Ada sebagian kerja bakti ternyata dibayar di Jepang. Fakta unik terungkap dari kegiatan kerja bakti di Jepang. Di beberapa wilayah, kerja bakti atau pembersihan lingkungan ternyata dilakukan dengan sistem berbayar. Warga yang ikut membersihkan desa, merapikan jalan, hingga membantu perawatan fasilitas umum mendapatkan upah dari pemerintah lokal atau komunitas tempat. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Jepang saat ini menghadapi krisis populasi dan kekurangan tenaga muda, terutama di daerah pedesaan. Banyak anak muda pindah di kota besar sementara jumlah warga lanjut usia terus meningkat. Agar lingkungan tetap terawat, pemerintah desa memilih memberikan insentif finansial supaya kegiatan tetap berjalan. Namun jika dibandingkan dengan Indonesia, kondisinya sangat berbeda. Di tanah air, kerja bakti sudah menjadi budaya turun-temurun dan dilakukan secara sukarela tanpa bayaran. Warga datang dengan bersadaran bersama, membawa alat sendiri dan bekerja demi kepentingan lingkungan bukan demi upah. Perbedaan ini pun menjadi sorotan di Jepang. Kerja bakti dibayar karena keterbatasan tenaga dan perubahan gaya hidup. Sementara di Indonesia, nilai gotong royong masih hidup kuat di tengah masyarakat. Banyak warganet menilai meski Jepang unggul dalam teknologi, Indonesia unggul dalam nilai sosial dan kebersamaan. Sebuah perbandingan yang membuka mata dunia bahwa kemajuan sebuah negara bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang kepedulian dan rasa memiliki terhadap lingkungan bersama. TKI di Jepang tunjukkan bahwa kekurangan populasi bisa diatasi penduduk Indonesia. Krisis populasi yang semakin serius di Jepang, muncul fakta menarik yang kini jadi sorotan. Tenaga kerja Indonesia dinilai mampu menjadi solusi nyata atas kekurangan penduduk usia produktif di negeri Sakura. Banyak sektor di Jepang kini bergantung pada kehadiran pekerja asing, dan penduduk Indonesia menjadi salah satu yang paling menonjol. Mulai dari perawatan lansia, pertanian, perikanan, hingga kebersihan lingkungan desa. Para TKI tidak hanya mengisi kekosongan tenaga kerja, tapi juga aktif berbaur dengan masyarakat lokal. Mereka membantu orang lanjut usia, ikut menjaga lingkungan, bahkan terlibat dalam kegiatan sosial desa. Kepala desa dan warga Jepang pun mulai mengakui kehadiran pekerja asal Indonesia membuat desa yang hampir mati kembali hidup. Masalah utama Jepang selama ini adalah menurunnya angka kelahiran dan minimnya anak muda. Sementara Indonesia justru memiliki bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Perpaduan ini dinilai sebagai solusi paling menguntungkan. Jepang mendapatkan tenaga kerja dan kehidupan sosial, sementara Indonesia mendapatkan lapangan kerja dan pengalaman global.
Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa krisis populasi tidak selalu harus diselesaikan dengan teknologi, melainkan bisa diatasi lewat kerjasama antar bangsa dan mobilitas penduduk. Banyak pengamat menilai jika dikelola dengan baik, penduduk Indonesia berpotensi menjadi jawaban atas tantangan demografi di negara maju. Sebuah pesan kuat dari Jepang bahwa manusia bukan mesin tetap menjadi kunci menjaga kehidupan sebuah negara. Jadi menurut kalian gimana nih dengan sikap warga Indonesia yang sangat membantu di Jepang, guys? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.